Membicarakan nilai-nilai yang ada di Kampung Adat Cikondang itu sendiri ada istilah tilu sapa mulu dua sakarupa anu hiji ulah pahili gitu. Jadi tilu sapa mulu itu membicarakan iman, Islam dan juga ihsan. Itu merupakan pondasi awal kita untuk muncul sunat ya malaku lampah kahirupan gitu. Makanya kalau orang tua dulu itu selalu membicarakan kudu bageran, kudu berehan gitu. Olah koret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat aksi dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rivaldi selaku tutor di Sekolah Aksi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host di acara Podcast Aksi Menginspirasi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu dengan tema suara tradisi menyuarakan kearifan lokal. Widih. Dalam setiap sudut Indonesia terdapat kekayaan budaya yang luar biasa, mulai dari adat istiadat, tradisi lisan, kesenian hingga sistem kepercayaan yang telah teruji oleh waktu. Kearifan lokal ini mencakup cara hidup, pengetahuan, lingkungan, serta teknologi tradisional yang harmonis dengan alam. Namun, di era globalisasi dan modernisasi, kearifan lokal menghadapi tantangan besar. Banyak di antara yang mulai terlupakan atau tergerus oleh perubahan zaman. Oleh karena itu, melalui podcast ini kami ingin mengajak teman-teman sahabat aksi untuk bersama-sama mengenal, memahami, dan melestarikan kearifan lokal yang ada di sekitar kita bersama narasumber yang luar biasa. Ada Kang Rizwan Thayyibah. Siap, Kang. Sampurasun, Kang. Sampai. Kumaha kabarna Kang Rizwan? Alhamdulillah sehat. Kemarin sempat sakit dulu kemarin. Tapi gak mati kan? Wah, enggak. Mati penyakitnya. Ya. Enggak bodor wae. Oke. Tapi by the way Kang, kita bahasa Sunda bahasa Indonesia. Mending campur aja. Oke, campur saja. Jadi saja. dicampur saja karena Kang pemirsa sahabat aksi itu di Indonesia tersebar luas. Waduh, gitu. mantap. Kalau kita banyak bahasa Sunda, kasihan orang lain nggak ngerti gitu. Indonesia aja. Jadi kita campur saja ya. Oke, teman-teman, jadi begitu. Ya jadi begitu deh. Campur, oke, tipe. Nah, Kang Rizwan Thayyibah ini merupakan salah satu teman saya juga, dan beliau itu aktif juga dalam istilahnya budaya lokal ya Kang, betul? Ya. Makanya cocok sekali kita akan membahas yaitu menyuarakan kearifan lokal. Ya. Tapi sebelum itu ada istilah kata mengatakan di mana tak kenal maka tak wow. Ya. Nah, Harus dengan kenalan. betul, dengan tawau itu kita harus berkenalan. Maka daripada itu Kang Rizwan mohon untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman sahabat aksi di luar sana. Ya, kameranya yang sebelah sini Kang. Oke. Baik, mohon izin Kang. Ya, siap. Mungkin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rizwan Thayyibah, mungkin sering dipanggil Atan. Atan. Sejarahnya itu semenjak saya dari lahir. Oh. Ketika saya dilahirkan oleh ibu. Mohon. Dan umur 4 tahun saya nggak bisa bicara Rizwan. Jadi kata ibu itu siapa nama Atan. Jadi muncul nama Cadel gitu. Cadel R. Jadi Atan gitu sampai sekarang teman-teman akrab manggil Atan. Untung nggak ada perubahan kata dari R ke L. Kalau dari R ke L jadi Latan. Oh, jadi sampai sekarang dipanggil Atan. Udah nyaman juga ya udah dipanggil nyaman. Kang Padahal Atan. Saya tuh gak mau dipanggil Atan. Oh, maunya apa? Justin Bieber? Rizwan aja. Rizwan aja. Karena mungkin banyak teman-teman yang sering ke rumah. Karena panggilan orang tua itu sering manggil Atan. Betul. Akhirnya teman-teman jadi pada tahu gitu. Oke. Jadi tersebar luas lah. Jadi karena terkenal di Sunda itu Landian. Gitu. Kalau kita di Sunda itu ada silip sindir silokat ya. Nah, itu gitu. nanti bisa kita bahas ya. Gitu. Jadi tiap daerah tentunya pasti bakal beda nama gitu. Itu. Misalkan di SD kita di Landi apa, pindah ke SMP apa, SMA apa. Tapi saya mah beruntung Kang, enggak
Gak rubah-rubah. Oh, tetap Atan. Tetap dari TK sampai sekarang kuliah Atan. Oh. Gitu. Kayak gitu. Tapi nanti jaga jadi apa istilahnya jadi pejabat negara Atan juga. Gak mau kalau jadi pejabat yang Atan itu yang suka dimakan apa itu? ketan. Ketan. Enak Oke, ketan mah eta. oh iya mantap sekali. Oke, jadi itu namanya teman-teman sahabat aksi Atan ya, bisa di search di sosial medianya, di Instagramnya, sama Atan juga di media sosial. Enggak. Kalau nama Instagram itu Arizwania. Rizwania. Tapi di situ ada panggilan keduanya Atan. Oke. Baik itu kalau dalam apa perkenalan pribadi ya. Boleh kalau dalam akademisi Kang. Kalau akademisi kebetulan saya lagi menempuh jenjang S2 pasca sarjana jurusan KPI di UIN Bandung. Sebelum ke S2 tuh, boleh dari SMA. SMA kebetulan saya di Ciparai. Di MAN 1 Bandung kan. MAN 1 Bandung. Masuk kuliah S1 di Uninus. Jurusan KPI. Betul. Ke S2 pun sama KPI juga. Iya. Biar linear. Gitu. Nggak bosan gitu kan? Enggak, karena kebutuhan akademik gitu. Oh iya. Biar apa kalau kita jurusan dari awal linear, ketika mau jadi guru besar itu nggak ribet. Makanya harus sajalur gitu. Jadi bukan dilihat dari segi bosannya gitu ya. Gitu. Untuk menuntaskan pelajaran. Karena penting sekali tuntas dalam akademisi. Pami naon nami nanti pami hui makan istilahnya hui anu sumogol atau napinan cangor tak acan asak kulanas kan tak enak dituang ya enak asak. Oke, nah berarti tapi kalau dalam kerana budaya aktif juga Kang Rizwan. Kebetulan di rumah diam di kampung adat Kang. Oh, kampung adat. Kampung adat. Daerah Pangalengan namanya. Kampung Adat Cikondang. Nah, di Cikondang itu masih juga melestarikan tradisi-tradisi lokal. Betul. Kayak gitu. Berarti memang lahir orang asli Pangalengan. Asli. Saya kebetulan. Asli Pangalengan. Asli Pangalengan. Ya. Kemarin orang Ciwidey yang podcast ke sini. Ya dari lembur datang ke kota ya podcast Masya Allah. Ya, saya juga ngomong-ngomong terima kasih juga kepada Kang Rizwan yang sudah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan sebagainya untuk datang ke podcast Aksi Menginspirasi untuk memberikan hal yang menginspirasi tentunya yang tadi sudah kita bahas yaitu tentang menyuarakan kearifan lokal. Tapi organisasi juga belum terlewat. Iya. Kebetulan di organisasi itu saya aktif di PMII kan. PMII. Ya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Wah, demo. Enggak tuh kan. Enggak. Karena kan di kenapa masuk PMII karena dulu itu karena prinsip saya tetap di Nahdlatul Ulama dan memperjuangkan Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya saya masuk ke PMI kayak gitu. Karena di PMI ini mempunyai nilai-nilai yang perlu kita jaga. Betul. Sama halnya dengan tradisi dan kebudayaan Sunda. Kayak gitu sih Kang. Sampai sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih aktif. Sekarang menjabat apa Kang? Kalau sekarang itu kebetulan nggak lagi menjabat. Kemarin baru beres dari cabang di Kota Bandung. Nah mungkin doanya aja nanti masuk ke struktural Jawa Barat. Masya Allah, mudah-mudahan ya kan. Tapi kalau ngisi apa istilahnya bukan kajian atau ya jadi narasumber lah gitu untuk mengisi seminar-seminar gitu tentang ke-PMI-an sering. Masih, alhamdulillah masih dipercaya sama anak-anak. Oke, itu berarti ranahnya kampus ke kampus gitu. Kampus ke kampus itu kan. Soalnya kalau prinsip saya dalam menyuarakan hal-hal yang baik ini perlu terus dijalankan. Karena kalau misalkan kita nggak diskusi tuh, ilmu kita itu pasti akan pasif ya? Iya, kayak gitu. Kaku gitu, tidak disampaikan. Betul. Jadi menjurus juga dengan ini komunikasi dan penyiaran Islam. Ada aspek dakwahnya. Jadi jangan ngatain orang komunikasi kalau tidak bisa public speaking. Sepakat. Gitu kan ada komunikasi. Sepakat. Nah, yang lebih ditonjolkan Kang Rizwan ketika berorganisasi ini lebih ke apanya gitu Kang?
Kalau di organisasi itu lebih mengasah diri dan intelektual aja sih sebenarnya. Karena kalau misalkan di organisasi akan membentuk suatu karakter dalam diri manusia, yang mana si karakter itu nggak ada dalam orang-orang yang nggak berorganisasi. Contoh misalkan ada karakter leadership, karakter tanggung jawab, dan juga misalkan karakter soft skill dan hard skill, kayak gitu. Karena kalau di zaman sekarang, kalau kita ketinggalan hard skill ataupun soft skill, ya ketinggalan juga gitu sama orang lain. Gitu. Jadi sangat penting juga Sangat berorganisasi penting. ya. Nah, di samping itu, kalau kita berorganisasi, makin banyak saudara, Kang. Iya, relasi. Relasi. Betul, Kayak membuka gitu. relasi Membuka organisasi itu. relasi. Ya, jadi ada juga itu istilahnya kebudayaan-kebudayaan yang diterapkan Kang Rizwan di PMI itu. Kebudayaan gimana maksudnya? Bebas gitu maksudnya. Oh, kalau misalkan dalam ber-PMI paling sedikit sih kalau membicarakan budaya Sunda gitu ya khususnya. Tapi kalau membicarakan budaya-budaya organisasi di PMI khususnya budaya-budaya NU, budaya-budaya kepesantrenan itu sering diterapkan. Seperti misalkan masih ngaji kitab kuning sampai sekarang, ratiban, yasinan gitu. Amalia NU itu masih dipraktekkan. Karena pendiri daripada PMI juga Nah, itu seorang Nahdlatul Ulama. Ya, oke jadi bahas PMI ini teh. Manjang biasa ya. Jadi manja, oke Orang tidak Sunda mah. apa-apa Nggak ya. apa-apa ya. Oke, nah Kang kembali lagi ke laptop ya. Siap. Nah, tadi berbicara soal budaya atau tradisi. Nah, itu apalagi di era modern ini kan istilahnya generasi zilenial ya, generasi modern Gen Z gitu Gen ya. Z. Apakah tantangan terbesar gitu dalam melestarikan kearifan lokal saat ini? Kalau dilihat dari aspek zaman mungkin budaya-budaya Sunda ataupun tradisi-tradisi Sunda dari zaman dulu sampai sekarang itu udah mulai redup, Kang. Karena apa? Pertama adanya faktor media mungkin. Iya. Media dari HP atau gadget gitu, internet mudah diakses. Makanya pemuda-pemuda zaman sekarang itu nggak melek tuh dalam budaya, nggak bangga gitu. Makanya saya sebagai Ridwan gitunya merasa prihatin. Padahal orang-orang Sunda ini udah modern sejak zaman dahulu. Contohnya? Nah, contohnya ketika misalkan ada peradaban Sundaland itu, sebetulnya Sunda itu nggak hanya ada di Pulau Jawa bagian Jawa Barat. Di luar Jawa juga ada. Sundaland itu mencakup seluruh pulau yang ada di dataran Asia. Oh, Kayak gitu, Kang. Contoh misalkan ada nama pahlawan I Gusti Ngurah Rai. Itu dari Bali. Padahal namanya itu dulu Sunda kecil. Gitu. Tapi kalau dalam segi bicara nggak Sunda sebenarnya. Namun secara geografis dan arkeolog mungkin itu mencakup Sunda. Oh, Kayak gitu. jadi tersebar. Ya, Jadi kan yang kita tahu itu bahwa Sunda itu Jawa hanya Barat. Jawa Barat. Nah, iya. Ternyata dalam Sundaland itu Besar. mencakup Asia. Iya. Itu ada penulisnya, Kang? Ada. Kebetulan saya juga sering lihat-lihat di media Kang Budi Dalton mungkin. Oh, Sering iya, itu membicarakan tentang Sundaland. Dan masih banyak lah budayawan-budayawan lain. Artinya ketika misalkan kita menyempitkan Sunda itu sendiri, ya sama saja menyempitkan otak kita. Kayak gitu. Padahal kita harus bangga Sunda itu besar gitu. betul. Kayak gitu. Karena banyak sekali keunikan yang ada di kayak Sunda. Gitu. Kalau misalkan kita lihat penelitian tim-tim Turangga Seta itu terkait arkeolog piramid yang ada di Gunung Padang. Nah, itu kurang canggih gimana coba? Oh iya, betul. Dari mulai tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 itu ada banyak sekali hal-hal yang perlu dikupas. Iya. Kayak gitu. Menakjubkannya. Itu teh Gunung Padang yang di Sukabumi kan ya? Di Cianjur. Oh, Cianjur. Di Cianjur kan. Nah, si Gunung Padang ini nyambung di Pulau Jawa itu.
di bagian tengahnya itu ada di Soreang, Mm-mm. ada Gunung Jasinga kalau nggak Iya, salah. Gunung Singat ya. Iya. Iya. Itu kan sama bentuknya piramid. Oh. Terus yang ada di Jawa pun ada satu gitu. Mm-mm. Nah, jadi peradaban teknologi kita itu kan udah canggih dari dulu. Betul. Sebelum dari Mesir, Mm-mm. sebelum dari apa? Ya, dari Mesir Timur Tengah itu piramid itu. Iya, ya kan kita bisa lihat arsitektur itu. yang dulu seperti Candi Borobudur lah, Ya, Candi Prambanan. Mm-mm. Itu kan orang-orang zaman old istilahnya yang membuat arsitektur seperti itu. ya kayak gitu. Itu tanpa dulu tidak ada komputer dan sebagainya. ada. Oh, jadi yang mengatakan modern itu sudah memang sejak dari dulu. Nah, Cuman kayak gitu. beda versi lah. Beda versi. Kalau sekarang modernnya ya gadget, ya diserba digital dan sebagainya. Iya, ya. Oke, jadi untuk para pemuda seperti yang tadi Kang Atan ya, maksudnya Kang Atan katakan gitu, kurang melek gitu dalam kearifan lokal ini. Nah, supaya mereka melek itu untuk melestarikan kearifan lokal ini, gimana sih caranya gitu? Ya. Ya pertama kan kalau misalkan kita ingin merubah suatu peradaban, kalau di materi organisasi itu ada namanya rekayasa sosial. Rekayasa sosial. Nah, jadi rekayasa sosial ini dalam pembahasannya itu mencoba untuk bagaimana cara berpikir kita supaya maju gitu. Nah, rata-rata kan kenapa orang-orang Sunda khususnya nggak melek terhadap budayanya sendiri? Karena kesalahan berpikir itu. Oh, Gitu. Bagaimana mau melek dengan budayanya sedangkan pola pikirnya gua gak nyampe. mindsetnya nggak ada. Mindsetnya nggak ada. Nah, agar nyampe, agar cinta terhadap budaya-budaya lokal mungkin khususnya di Sunda itu Iya. sendiri. Ya mungkin pertama harus ada tokoh satu orang mungkin untuk mengajak dan menggerakkan. Tepira tuh Kang, misalkan kita hidupkan lagi tradisi uucingan, Oh iya. tradisi naon deh? Ya pokoknya kaulinan barudak lah gitu. Kalau kata orang Sunda mah kaulinan barudak kan udah nggak ada sekarang. Iya, betul seperti Lolodehan kucing gitu. sumput. Kucing sumput, gala asin. Dan itu bancakan. bancakan. Dan itu ada filosofinya. Ada itu. Jadi kan filosofi dalam apa uucingannya ucuk Sunda teh mah. Itu tuh supaya si apa daya kreatif anak itu bisa berkembang Iya, betul. gitu. Kalau misalkan anak sejak kecil udah apa main gadget, nggak ada daya kreatifnya. Iya. Daya literasi pun nggak ada. Daya kreatif nggak ada. Akhirnya hilang lah kesadaran untuk berbudaya. Dan memang itu sangat terasa sekali ya, sangat terasa sekali. Kalau mungkin zaman saya dulu masih berasa lah, misalkan tarawehan masih main ucingan. Kayak gitu. Iya, kalau sekarang ini kan bukan ucing-ucingan lagi tapi mabar. Mabar, Mobile Legend. Betul, budaya sangat hilang sekali. Tapi dah itu salah satunya istilahnya ada tokoh lah gitu untuk mengenalkan bahwa perlu budaya seperti ini tuh terus dilestarikan, Nah, itu kayak tidak gitu. boleh hilang ya. Tentunya tokoh itu juga pun harus ada generasinya ya. Ya generasinya para pemuda. Betul. Salah Para satunya pemuda. ini Kang Rizwan ya yang masih mempertahankan kearifan lokal. Oke, baik Kang nih, boleh cerita sejarah mengenai tradisi yang istilahnya yang sedang Akang geluti gitu, yang sedang Akang rasakan gitu dan asal muasalnya. Kalau di Cikonang sendiri kan ada berbagai macam tradisi kan. Betul. Pertama ada dimulai ketika tradisi wuku tahun. Wuku tahun. Ya. Jadi tradisi wuku tahun itu digelar setiap bulan Muharram. Nah, dalam tradisi wuku tahun itu, ya yang pertama tidak lain dan tidak bukan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, dan kebetulan gini Kang. Di Cikonang ini cukup menarik gitu. Jadi dalam budaya dan agama ini ada satu padu yang harmonis, diselaraskan. Kayak gitu. Jadi sejarahnya ketika dulu ada wali yang ingin menyebarkan agama Islam dari Cirebon itu. Cirebon masuk lewat jalur selatan nih. Mungkin ke Garut Selatan, ke sini. Makanya di Garut ada tuh Kampung Adat Dukuh. Oh iya. Di Garut. Iya.
Nah, masuk ke selatan juga ada Cipta Gelar di Sukabumi nyampe ke Banten. Nah, yang goals itu para wali mendakwahkan nilai-nilai Islam itu di Cikonang termasuk sukses mengakulturasikan agama dan budaya gitu. Jadi gini, yang asalnya dalam tradisi wuku tahun ini dalam prak-prakanana Betul. prak-prakana itu masih terdapat nilai-nilai yang enggak Sesuai dengan sesuai syariat. dengan syariat Islam, itu diganti dengan syariat Islam, tapi tanpa menghilangkan rasa esensi dari tradisi itu sendiri. Betul. Gitu, Kang. Wuku tahun Huku namanya. tahun. Nah, setelah huku tahun itu ada hajat lembur. Hajat lembur itu dilakukan di tengah-tengah kampung di Cikondang. Nah, kalau hajat lembur ini sama halnya dengan huku tahun, tidak lain dan tidak bukan untuk rasa syukur juga Betul. kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Beres hajat lembur ada hajat solokan. Hajat solokan. Hajat solokan. Jadi hajat solokan ini sama kita diadakan di di Muncuk Sunda mah di Girang. Di Girang. Girang teh kidul. Oh. Jadi awalnya gerbang irigasi gitu. Oh, Kayak gitu. pintu lah pintu, gitu. pintu masuk. Pintu Nah, air si air selokan ini nyampe se Cikonang ini mengairi pesawahan gitu. irigasi. Nah, jadi dilakukan di sana kalau hajat Oh, di puncak daripada pintu air itu. hajat solokan itu. Disampung dengan hajat paralon. Hajat paralon. Hajat paralon itu sama kita menjaga mata air. Mata air untuk mengairi air bersih ke rumah-rumah warga. Oh. Itu dilakukan tiap tahun beriringan tahun. bersambungan. Huku tahun hajat lembur, hajat solokan, hajat paralon. Maksudnya langsung disatukan gitu. Oh, enggak. Oh, Beda. beda. Ada jeda beberapa bulan lah gitu, beberapa bulan. Kayak gitu, Kang. Nah, berarti kan tadi ada wuku tahun, hajat solokan, terus hajat lembur, hajat palaron. Nah, itu teh yang dilakukannya tradisi apa, Kang? Nah, itu dilakukannya itu ada makna-makna filosofis tersendiri, Kang. Seperti misalkan dalam pelaksananya itu kan ada beberapa tanaman. Iya. Seperti jaringau, dadap cucuk, terus tahu nggak, Kang? Nggak tahu. Jaringau, dadap cucuk, terus jawer kotok. Oh, jawer kotok tahu. Nah, itu. Terus ada kelapa muda, ada gula merah, ada ketan berem, ketan bodas gitu, dan lain sebagainya banyak. Nah, jadi itu tuh sebagai pananda Muncuk Sunda, simbol gitu. Nah, misalkan gini. Cek cek jaringau misalkan. Jaringau itu kan bentuknya itu ada durinya. Iya. Jadi maknanya itu kita jangan sampai emosian jadi manusia itu. Jadi duri itu emosinya. Emosi. Gitu. Jadi kudu lemah lembut gitu sebagai orang Sunda. Silih asah. Nah, gitu. Terus misalkan ada lagi cek jawer kotok. Jawer kotok di maknaan itu kita jangan sampai kotokeun kawas hayam. Oh. Hacokan parab nu lain gitu. Jadi misalkan kita hidup sebagai manusia jangan sampai mengambil hak orang lain. Filosofisnya itu. Kayak gitu. Dan lain-lain kan. Betul. Banyak sebenarnya itu. Karena filosofi. Tadi ya ayam karena nggak punya akal. Jadi ulah kotokeun kan aya beas batur, aya pare batur. Tidak gitu. memikirkan itu karena tidak punya akal. Jangan sampai hal itu terjadi pada manusia. Kayak gitu. Ulah jawer kotokeun. Jaringawan teh seperti kayak tadi. Gitu. Nah, tapi kalau ritual-ritualnya kayak gimana, Kang? Untuk perayaan itu? Secara teknis, kalau secara teknis itu ya paling masyarakat berkumpul aja. Masyarakat berkumpul, terus ada kuncinya. Kuncinya biasalah jajampean gitu lah Muncuk Sunda. Jajampean, di situ juga kita tawasul. Betul. Setelah tawasulnya biasa baca-baca ayat-ayat Quran gitu untuk bersyukur lah kepada Allah gitu. Lalu ditutup dengan bagi-bagi beras, nasi
Mm-mm. Nah, yang uniknya dalam buku tahun nih, Kang. Uku tahun. Mm-mm. Ketika misalkan beres ada ritual kayak gitu, kita ini membagikan nasi seluruh kampung Desa Lamajang. Di Salamajang. Ya, Desa Lamajang itu ya desa gitu secara Mm-mm. geografis. Mm-mm. Cuman itu dari Cikondang gitu. Mm-mm. Dan uniknya pasakannya itu tanpa micin, Oh, cukup dengan garam aja. tidak ada Royco. Tidak ada Royco, tidak ada micin, Oke, oke. tapi enak itu Enak. rasanya. Oh, boleh nanti bawa Nah, boleh datang ke sana ya. datang ke sana. Oke, kampung adat Cikondang. Saya sering juga ke Pangalengan, Kang. Teman-teman saya banyak di sana dulu. Tapi baru dengar Baru dengar. kalau Aduh. ada kampung adat Cikondang. Itu baru dengar ya. Mudah-mudahan ini bisa di-up ya orang-orang. Nah, kayak gitu. Bisa Kayak tahu dan salah satunya Kang Rizwan sebagai penduduk asli Penduduk asli. kampung adat Cikondang. Itu banyak penduduknya di sana. Kalau penduduk banyak, kan cuman kalau dalam yang berhak untuk melaksanakan ritual-ritual itu hanya orang-orang yang mempunyai sanad keturunan dari kuncen mungkin ya. Oh, iya. Kuncen rumah adat itu sendiri gitu. Jadi ada, kalau gak salah itu ada 9 orang, gak tahu berapa, saya lupa. Mhm. 9 orang. Jadi 9 orang ini yang memang mempunyai keturunan dari dulunya. Oh. Contoh misalkan kan dalam buku tahun itu kita di situ membuka pakakas muncul Pakakas. ada anggoan teh baju gitu. Terus juga ada naskah, skrip dibukakan gitu di situ. Biar Biar pada tahu dan ada regenerasinya. Jadi istilahnya disorogan deh gitu. Sorogan deui. Kuncen atau keturunan daripada keturunan. kuncen itu membacakan naskah dan sebagainya gitu. Oh, oke, Kayak oke, gitu. oke. Nah, ada nggak larangan khusus gitu daripada kampung adat Cikondang? Kalau larangan ada. Nah, kebetulan kan kalau dalam tiap harinya itu ada yang suka ziarah ke makam Uyut disebutnya. Oh, makam Uyut. Disebutnya teh Uyut istri dan Uyut pamaget. Dan nggak boleh tuh ada manggil nama, cukup ku Uyut istri Uyut pamaget saurna gitu. Saurna pamali larangannya itu. Kayak gitu. Jadi ketika bertawasul misalkan tidak menyebutkan nama gitu. Tidak, cukup dengan Uyut istri dan Uyut pamaget. Kayak Iya, gitu. iya, karena mungkin Allah itu maha mengetahui. Jadi yang dimaksud Uyut isi Uyut pamaget teh geus apaleun aya Gusti mah gitu kan. Kayak Tidak gitu. perlu dijabarkan Tidak lagi. perlu dijabarkan lagi. Oke. Ada lagi nggak larangan Terus selain? kebetulan di samping rumah adat sebelah barat mungkin timur. Sebelah timur ada hutan larangan. Hutan larangan. Nah, hutan larangan ini merupakan tempat wali mungkin yang dulunya untuk riadoh Oh. di situ. Jadi maksud hutan larangan itu orang lain dilarang ke sana? Enggak. Kebetulan kalau misalkan mau ziarah ke Cikondang, sebelum ke hutan larangan kita dikhususkan dulu untuk ziarah ke Uyut istri, ke makam Uyut di atas. Nah, baru setelah 3 kali selesai di makam Uyut, langsung bisa ke hutan larangan untuk beriadoh kayak gitu. Tapi kalau misalkan dari keluarga mah bebas kayak gitu, Kang. Adakah keunikan gitu dari kampung adat Cikondang kan kalau berbicara misalkan kampung adat Baduy itu sudah tenar lah gitu, pakaian adatnya kalau Baduy dalam putih, kalau Baduy luar hitam ya, terus dari segi pakaian dan sebagainya. Nah, kampung adat Cikondang tersendiri ada juga atau enggak? Kalau kebetulan kan dulu itu kampung rumah adatnya khususnya. Rumah adat itu ada banyak. Kebetulan tahun 70-an gitu. Ada kebakaran itu di Cikondang itu. Cuman nyisa satu rumah. Oh. Satu rumah sekarang itu. Nah, dalam filosofi rumah pun ini ada jendela 2, ada pintu 1, terus ada atap yang bawahnya namanya
Jerami? Bukan. Apa? Nya rumah panggung ring ada bawahnya. Oh iya, tatapakan. Tatapakan gitu nya. Ah, Jadi ada 3 tingkatan. Nah, dalam oh. 3 tingkatan itu membicarakan iman Islam ihsan, Hmm. dan ada 5 palawangan itu membicarakan tentang apa? Syahadat, Hmm. sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji rukun Islam. Rukun Islam. Kayak gitu. Itu tiap rumah seperti itu. Nah, kebetulan tinggal satu. Oh, tinggal satu. Tinggal satu kebetulan. Hmm. Kalau dulu kan banyak kata Iya. saya juga. Nah, kebetulan sekarang tinggal satu. Oh, berarti Gitu. yang sekarang dijadikan rumah adat di itu. Ya, itu satu. Oh, paham, paham. Satu-satunya kayak gitu. Berarti kalau ada ritual yang tadi kata syukuran, Mm-mm. itu di rumah adat di situ. Kalau ku tahun di rumah adat. Mm-mm. Kalau hajat lemur di tengah-tengah. Tengah-tengah. Kalau tadi hajat solokan dan hajat apa paralon Oh, di pintu gunung. irigasi Mm-mm. itu. Oh. Di Nah, gunung. untuk mata pencaharian sendiri kampung adat Cikoneng itu apakah? Kalau mata pencaharian rata-rata bertani. Bertani. Mm-hmm. Karena dengan bertani itu manusia akan hidup dengan selayak-layaknya manusia. Betul. Kita menanam, kita yang panen, kita yang makan. Iya. Dan jauh juga dari hal-hal yang syubhat, Nah, hal-hal kayak yang gitu. haram. Nah, Itu. kebetulan kan kalau di Cikondang itu anti pupuk-pupuk kimia, Kang. Oh. Jadi masih organik. Mm-mm. Kayak sama kayak Baduy Mm-mm. gitu. Dan Jadi- itu untuk pendistribusiannya Ada leuit. leuit. Leuit itu tempat nyimpan Gudang padi. lah, iya, Heeh, gudang. Gudang padi. Oh. Jadi disimpan di situ. Maksudnya ada istilahnya kalau Pangalengan kan banyak memang yang berkebun, ada bandar. Mm. Itu tetap dijual ke Caringin. Heeh. Sama juga kalau dari situ. Nah, kalau tanah adat itu kebetulan enggak. Tapi kalau misalkan tanah warga, iya tetap Oh. ada apa? Ya kapitalis sedikit. Ada tengkulak. Tapi Gitu. kalau tanah adat itu enggak dipakai dan diperkhususkan untuk kepentingan Mm-mm. adat itu sendiri. Mm-mm. Nah, di kampung adat Cikondang, adakah istilahnya yang unik lah gitu? Ketika misalkan ada seseorang yang ingin mengunjungi kampung adat Cikondang, kan contoh seperti kalau kita ke Kampung Naga, Mm-mm. ya, unik dalam segi bangunan, Mm-mm. rumahnya dan sebagainya. Kalau ke kampung adat Cikondang sendiri, Nah, kalau di kampung adat Cikondang tersendiri yang paling unik itu paling kita nonton ini budaya tradisi beluk, Kang. Tahu nggak beluk? Beluk. nggak tahu tuh. Jadi beluk itu gimana ya ngejelasinnya? Ada suatu naskah papatah Sunda. Cuman oleh yang menyanyinya diramain gitu. Seperti Agorowo. maca pupuh gitu. Maca pupuh, cuman ini mah nadanya tinggi. Oh. Nadanya tinggi, Kang. Mm-mm. Nah, itu yang jarang sekali di mana-mana. Cuman ada di Cikondang. Oh, nadanya tinggi. Tradisi beluk itu. Tidak memakai sound system. Enggak. Khusus Itu banyak yang nonton. banyak. Jadi itu kan kalau dikhususkannya itu ketika ada marhabaan, Oh. ketika lahiran anak gitu. Itu biasanya sering beluk Diiringi dengan diiringi dengan beluk. musik-musik. Enggak. Oh, enggak, maksudnya alat musik atau Nah, kalau itu beda lagi. Itu mah ada khusus tarawangsa. tarawangsa. Ada juga personilnya. Oh. Nah, jadi kan di Cikondang ini banyak kalau dalam tradisi musik. Mm. Ada tarawangsa tadi, Mm. terus karinding, Mm. terus calung. Mm. Nah, itu seni musiknya. Mm. Seni bela dirinya jelas pencaksilat Mm. ada. Gitu. Dan itu masih lestari di daerah Masih sana? masih lestari. Kalau misalkan ada orang daripada luar, orang luar gitu, di luar kampung adat Cikondang ini ingin menonton pertunjukan seperti itu. Nah, itu di waktu kapan? Nah, itu biasanya tadi di waktu-waktu tertentu aja. Oh, yang acara syukuran tadi. Kayak gitu, diiringi dengan tarawangsa. Nanti ujung-ujungnya makan-makan. Makan. Jelas itu. Jomet. Jelas. Oke. Tapi saya itu ingin gini, Kang. Ingin inspirasi saya ya. Iya. Ingin mengadakan suatu pasar tradisional dengan sistem uang dari kita yang buat. Nah, sambil misalkan mempertontonkan tadi tradisi-tradisi yang ada di Cikondang. Oh,
Nah, yang jualannya itu makanan-makanan jadul, Mm-mm. khas-khas Sunda ya dulu gitu, dijual gitu. Mm-mm. Misalkan diselenggarakan 1 bulan 1 kali, Mm-mm. itu bisa. Itu baru mau digagas. Di tiap daerah. Enggak, khusus di Cikondang itu Oh, sendiri, Cikondang khusus di Cikondang sendiri. sendiri. Jadi misalkan ketika kita mau beli jajanan itu, kita nuker dulu uang Oh. khusus kita yang bikin Ah, gitu. ah, 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 ah. Nanti misalkan 1 koin harganya 2.000 atau Ah. 5.000, beliin kayak gitu. Tujuannya buat apa itu teh kan? Agar tadi ngahirup hurip budaya Sunda, Ngahirup hurip budaya budaya Sunda. Sunda. Kayak Oke, gitu. oke. Unik sekali ya Kang, ya mudah-mudahan tercapai. Ya, Ya mungkin salah satunya Kang Rizwan sekarang masuklah tadi S1 beres, S1 beres. lanjut S2 dan sekarang mau selesai juga ya. Ya, mau selesai Tesisnya kan. udah beres Kang. Lagi digarap. Nah, tesisnya tentang kebudayaan juga Sama apa? tentang kebudayaan. Yang Saya- ada di kampung adat Cikonang itu. Sama tentang kebudayaan. Kalau dulu S1 kan membicarakan tentang budaya Cikondang Hmm. dengan Islam Aswaja. Oh. Kita bandingin tuh. Ada gak antitesanya? Oh, ternyata ada. Mm-mm. Gitu. Kan Aswaja itu nggak melarang tuh Iya. tradisi-tradisi yang ada di Nusantara ini. Beliau lebih sepakat untuk menjaga Mm-mm. nilai-nilai lama yang baik Mm-mm. dan melestarikan nilai-nilai yang baru yang lebih baik. Iya, kayak iya. gitu. Al muwafadatu ala qadami sholih wal jadu bil adil asr. Nah, kalau untuk di S2 sama juga. Sama. Nah, kalau di S2 saya memfokuskan lebih kepada buku tahunnya, Buku tahun. buku tahun. Nah, yang ditelitinya itu dalam aspek semiotik. Tahu nggak semiotik? Nggak tahu. Ya kumaha hostel batanya hona. Jadi semiotik itu ya kalau semiotik itu bahasa kerena Iya, gitu. iya. Lamun bahasa sederhana namanya pemaknaan simbol-simbol yang tadi. Oh. Seperti makna jaringau, jawer kotok. Nah, terus makna ikat kepala, makna baju misalkan. Kan kalau dalam tradisi yang ada di Cikonang itu cenderung memakai baju putih dan celana hitam. Itu ada semiotiknya tersendiri. Oke. Nah, untuk sekarang kan perkembangan zaman makin modern gitu. Nah, di kampung adat Cikonang sendiri kan kearifan lokal masih tetap terjaga. Alhamdulillah. Dengan adanya seperti sekarang nih teknologi dan sebagainya itu apakah menafikan juga kampung adat Cikonang? Misalkan gak boleh masuk kamera, gak boleh apa gitu. Ada. Oh, ada. Kebetulan kalau orang tua dulu itu selalu melarang. Kan cuman kan gini, kalau pemikiran saya, kalau misalkan terus dilarang nggak up gitu ya, mau bangga gimana gitu generasi gitu. Iya. Contoh kecil aja gini Kang, kan di Cikonang itu masih ada manuskrip. Iya. Nah dan sampai sekarang itu nggak ada yang tahu artinya itu apa. Oh, jadi tulisan Sunda kuno, aksara Sunda. aksara Sunda. Aya lamun anu Arab gundul lama ku abdi ka hartos kene. Anu Arab gundul lama, Iya, anu iya. Arab pegon kan nih. Arab pegon Sunda. Cuman yang aksara Sunda itu nggak ada yang tahu. Iya. Sekelas peneliti dosen dari Unpad itu udah sering ke sana. Terus Pak Hilman pun sama. Oh, Pak Hilman. Pak Hilman sering ke Cikonang. Pak Hilman gitu. Nah, ya itu tadi masalahnya. Jadi ada istilah kata pamali. Iya. Nah, cukup ku pamali, padahal kalau misalkan dipikir-pikir lagi, jadi nggak ada regenerasi tuh kalau gitu. Cukup di stop sampai sana. Tidak terupdate gitu kan. Ya kayak khawatirnya akan menghilang juga Nah, kalau kayak misalkan tidak di-update kan. padahal kan siapa tahu isinya itu ada nilai-nilai yang mengandung unsur-unsur dakwah Iya, betul. dari wali-wali terdahulu, kan siapa tahu kayak gitu. Dan sekarang dipegang sama siapa naskah itu? Ada rahasia itu. Oh, Ada rahasia itu. rahasia sendiri ya. Tentunya orang yang paling bertanggung jawab Ya, yang ada di kampung Cikonang. Soalnya kan bahannya juga dari kulit kayu itu Kang. Oh, kulit kayu. Nah, sampai sekarang itu udah melepuh, Mm-mm. udah jamuran Ya, saking lamanya saking mungkin. lamanya. Dan tidak bisa didapatkan di Lazada, Tokopedia. Enggak itu mahal. Gak ada. Oke. Mahal. Ya, jadi
dengan adanya teknologi tentunya tidak akan merubah ya kampung Tidak adat akan merubah. Cikonang itu. Tidak akan merubah. Walaupun generasi-generasi sekarang ya generasi zilenial dan Iya. sebagainya. Ya pentingnya tokoh adat tersendiri ya istilahnya sesepuh-sesepuh di situ membimbing para generasi muda ya supaya tetap melestarikan adatnya ya tentu pasti akan tetap terjaga gitu. Tapi ada nggak kekhawatiran Kang Rizwan tersendiri nih dengan istilahnya 10 tahun ke depan lah gitu kamu aja Cikonang ini kan zaman makin modern, wah banyak sekali orang-orang yang jahil dan sebagainya gitu. Kalau kekhawatiran mah tentu ada, Kang. Mm-mm. Dalam setiap diri manusia pun sama, Betul. selalu khawatir. Gitu. Terutama yang membicarakan tentang apa? Nilai-nilai yang ada di dalam kampung adat Cikonang ini. Yang begitu dahsyat mahalnya. Iya. Yang masih terjaga sampai saat ini gitu. Yang paling khawatirnya itu ketika nggak ada lagi yang cinta mungkin terhadap budaya yang ada di kampung adat Cikonang itu sendiri. Itu yang paling saya khawatirkan itu. Ya. Nah, nanti sepak terjang Kang Rizwan sendiri untuk merangkul generasi-generasi muda yang ada di kampung Cikondang. Tersendiri gimana tuh? Gimana maksudnya? Sepak terjang apa target tujuan nanti ke depannya Kang Rizwan? Ya, kalau saya sampai saat ini masih terus ngawangkong mungkin diskusi dengan pemuda-pemuda di kampung adat Cikondang khususnya. Jadi bagi peran, Kang. Oh. Saya yang aktif di luar meneruskan jenjang akademik mungkin ya. Nah, teman-teman yang ada di kampung, di kampung adat itu fokus gimana caranya supaya menciptakan regenerasi baru. Gitu. Misalkan hal kecil aja. Udah mulai anak-anak remaja sekelas SMP di sana, SMP, SMA diaktifkan untuk menjaga lingkungan sekitar. Setiap seminggu sekali itu keliling cari membersihkan sampah-sampah yang ada di mata air tadi. Terus misalkan keliling lagi ke hutan-hutan untuk menjaga hama-hama kayak gitu. Itu anak-anak. Itu anak-anak udah mulai digerakin. Dan nanti pada saat dewasa juga akan bisa ya. Nah, itu. Karena kan faktanya sekarang ya misalkan orang tuanya punya kebun. Itu meninggal lah. Nah, ujung-ujungnya apa? Dijual. Nah, itu sepakat. Dibeli sama Cina. Nah, itu. Makin habis lah negara. Makanya gini Kang, prinsip saya. Ketika ada di Cikondang yang mendirikan komplek ataupun pabrik, saya yang akan aksi pertama. Oh, berjuang untuk melawan. Betul. Gitu. Tapi kalau pemerintahan sendiri melihat kampung adat Cikondang itu bagaimana? Nah, justru kalau pemerintah sendiri ingin menjadikan kampung adat Cikondang ini sebagai tempat wisata. Oh, gitu. Jadi ada komersilnya lah. Oh iya. Yang cuman kesepakatan sesepuh tokoh-tokoh di kampung adat Cikondang ini nggak mau. Kalau misalkan kampung adat dijadikan tempat wisata. Oh. Makanya dalam mungkin beberapa bulan ke depan lah ingin mendirikan lagi suatu gazebo ataupun bangunan yang mana orang-orang yang pendatang ataupun orang-orang yang ingin meneliti itu nggak masuk seenaknya ke rumah adat. Oh. Karena bagi mereka kan rumah adat ini hal-hal yang sakral. Iya. Kayak gitu. Makanya ingin bikin lagi gazebo di luar. Biar kalau misalkan ada benda-benda dahulu terjaga itu gitu. Terjaga di sana dan tahu gitu. Ada misalkan Tolombong, Boboko, terus pakas-pakas Sunda gitu ya, kan. Istilahnya dijadikan museum lah gitu. Museum kayak gitu. Ya, supaya mengetahui Supaya orang-orang. mengetahui. Nah, itu kan satu hal yang unik yaitu rumah adat Cikondang. Nah, kalau dari segi alamnya, misalkan di kampung adat Cikondang tuh ada air terjun, ada apalah gitu. Nah, kebetulan kan kalau alamnya itu di Cikondang masih terjaga. Iya. Karena prinsip dari orang-orang Cikondang ini sama halnya dengan yang ada NDP di PMI membicarakan hablum minallah, hablum minas, hablum minal alam kayak gitu. Nah, terutama dalam hablum minal alamnya ini orang-orang Cikondang ini cenderung untuk menjaga dan melestarikan alam. Nah, kalau di Cikondang itu kan tadi mata air itu disebutnya itu cadas gantung kan. Cadas gantung. Cadas gantung. Jadi cadas gantung ini merupakan sumber air paling utama untuk mengairi
kampung adat Cikondang itu sendiri. Bahkan keluar juga. Nah, itu masalahnya. Keluar pun sekarang ada oknum-oknum tertentu yang menjualnya. Oh, air suci. Kayak gitu. Jadi air itu bukan hanya untuk ke kampung adat Cikondang saja, tapi sampai ke apa? Mun urang mah Bojong gitu ke Hanap. Kayak gitu, Kang. Itu yang saya prihatin dan masyarakat di sana pun sama gitu. Padahal air itu nya air-air yang sakral. Iya, iya. Sakral teh nya yang ibak, yang mandi gitu, yang minum gitu. Betul. Kayak gitu, Kang. Nah, mungkin pesan terakhir gitu yang ingin disampaikan sama Kang Rizwan sebagai salah satu budayawan yang menjaga kearifan lokal tentunya di kampung adat Cikondang. Tentunya kalau misalkan diberikan oleh Allah istilahnya jabatan gitu ya, yang penanggung jawabnya kan di situ Menteri Kemendikbudristek, ya. Hal yang seperti itu tetap harus dijaga kan gitu. Sepakat, Nah, mungkin sepakat. pesan Kang Rizwan apa tuh? Gitu. Ya mungkin kalau misalkan buat pejabat-pejabat mungkin ya, buat pejabat-pejabat ya meleklah dikit terhadap isu-isu tanah adat gitu, isu-isu kebudayaan lokal yang ada di Nusantara. Karena apa? Kalau misalkan kita tanpa adanya mereka, kearifan Indonesia itu akan hilang gitu. Kearifan Indonesia akan hilang, budaya asli Nusantara akan hilang. Nah, terus misalkan kalau misalkan enggak dirawat ataupun misalkan ketika misalkan masuk ke dalam ruang lingkup itu jangan sampai dikomersialisasi aja, Kang. Itu aja sih titipannya. Jangan sampai jadikan lahan proyek. Sayang sekali. Ya, dan tentunya yang tadi mengharamkan orang istilahnya yang berduit untuk membangun Itu. proyek di sana. Ya sepakat. tetap terjaga kearifan lokalnya gitu. gitu. Nah, apa sih nilai-nilai yang terkandung gitu, nilai-nilai penting yang terkandung dalam mempraktekkan kearifan lokal gitu kan? Kalau misalkan membicarakan nilai-nilai yang ada di kampung adat Cikondang itu sendiri, ada istilah tilu sapa mulu dua sakarupa anu hiji ulah pahili gitu. Jadi tilu sapa mulu itu membicarakan iman, Islam dan juga ihsan. Itu merupakan pondasi awal kita untuk muncul sunat malaku lampah kahirupan gitu. Makanya kalau orang tua dulu itu selalu membicarakan kudu bageran, kudu berehan gitu. Ulah koret. Gitu. Nah, bager jeung berehan teh itu mengandung makna yang nilai filosofis yang sangat tinggi. Kayak gitu. Terus yang dua itu apa? Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua lisan. Jadi Al-Qur'an sebagai pegangan hidup manusia kebudayaan Sunda, dan juga lisan itu yang katanya pepatah yang mengandung banyak filosofis kayak gitu. Nah, yang satunya itu apa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bahasanya tadi apa? Tilu sapa mulu, dua sakarupa, anu hiji ulah pahili. Ulah pahili. Itu Allah Subhanahu wa jadi taala. tilu sapa mulu kudu tadi maknanya teh sing kudu bisa nulung kanu susah, nalang kanu butuh gitu nya. Kurang lebih kayak gitu. Tapi apa Kang, kalau sekarang itu dijadikan alat gitu kan? Alat Maksudnya gimana? misalkan Assalamualaikum Kang Rizwan Manawi. Nah. Manawi Agar silaturahmi tidak putus. Tenang, kudu dibudayakeun justru. Kudu dibudayakeun. Jadi memudayakan Manawinya itu dalam hal buat yang Manawi teh enggak pinjam uang 100 wae kan. Iya. Manawi naon. Cuman kan mindset kita Manawi karena blok. Oke. Ya, sangat menarik sekali ini untuk digali ya Kang, kampung adat Cikondang. Tapi ini tidak masalah nanti di media YouTube. Enggak. Aman. Aman. Berarti ya
apa istilahnya di Bandung juga banyak sekali ya kampung adat Cikonang dan salah satunya Pangalengan. Itu letaknya di sebelah mana sih, Kang? Kalau secara geografis itu berbatasan dengan Kecamatan Cimaung. Kecamatan Cimaung. Jadi masuknya itu ketika beres dari Kecamatan Cimaung langsung tuh ada masuk ke kampung adat Cikonang. Cihideung. Sebelum Cihideung. Oh, sebelum Cihideung. Berarti masih Pangalengan sebelah sini ya? Iya, masih di bawah. Nah, kebetulan secara suhu pun enak di Cikonang itu. Banyak orang-orang yang dari luar daerah gitu maksudnya. Ketika menanjakan kaki ke Cikonang itu pas suhunya. Oh. Nggak dingin, nggak panas. Kayak gitu. Airnya juga sama? Airnya pun sama. Makanya di Cikonang itu khususnya di bawah kaki Gunung Tilu itu tumbuhan kopi itu tumbuh subur dan enak. Karena pas suhunya itu. Kalau misalkan di Puntang dingin, Pangalengan ke atas dingin. Di Cikonang mah enggak, Kang. Pas. Berarti nggak ada lah istilahnya. Apakah pernah terjadi kan misalkan airnya bagus itu di kampung adat Cikonang, kan ada dari perusahaan aqua atau perusahaan apa untuk meminta air itu dijadikan komersial gitu? Iya, sempat ada. Oh, sempat ada Sempat juga. ada. Cuman kan lagi-lagi oleh warga di sana ditolak. Walaupun ada kerjasama gitu. Ya oknumnya dipencit. Kayak gitu. Ya seperti ada di daerah mana itu, jadi ada seorang pemuda menemukan sumber mata air gitu, pengen dibeli sama perusahaan yang sudah terkenal, tapi orang warga tersebut tidak membolehkan walaupun dibeli dengan harga besar. Oh, gitu? Ada. Daerah mana itu? Daerah mana ya? Lupa lagi, nanti di searching lah. Soalnya kan sayang Kang kalau misalkan di komersil itu yang diuntungkan kan salah satu pihak, padahal air itu buat kehidupan warga sekitar. Iya. Kayak gitu. Kalau misalkan mau di komersil cukup aja dari PDAM aja. Itu kan PDAM pun airnya dari saya, dari Pangalengan. Oh itu teh. PDAM itu. Makanya ada di Cikalong PDAM Tirtawening. Oh, PDAM Tirtawening. Jadi sebenarnya kalau PDAM itu dari Sungai Cisangkuy, bukan dari mata air yang jernih gitu. Iya. Dari Sungai Cisangkuy disaring, dialirkan ke kota. Jadilah PDAM. Ya mungkin gitu, teman-teman sahabat aksi yang bisa dilihat gitu, bisa dilihat dari kecerahan wajah Kang Rizwan. Itu ciri daripada airnya itu air yang bagus. Waduh. Tidak ada kimia dan sebagainya. Enggak ada kimia. Ya seperti Original. itu. Original ya gitu. Memang orang-orang seperti di situ bersih ya Kang Rizwan ini atau kebanyakan gitu? Kalau kebanyakan banyak kari ya Kang. Jadi kalau kepanasan mukanya merah. Merah. Memang ciri khas Pangalengan sih seperti itu. Kayak gitu. Alasannya tahu nggak kenapa itu teh? Suhu Kang. Oh, perubahan suhu mungkin. Jadi yang awalnya yang seringnya di udara dingin, ketika misalkan ke udara panas, otomatis memerah. Kayak gitu. Oke. Nah mungkin kita udah panjang lebar ya Kang membahas tentang kearifan lokal ini, dan Kang Rizwan juga ada kegiatan setelah ini. Ya jadi sekali lagi terima kasih banyak. Ini sangat berharga sekali Kang. Jadi ya tentunya menginspirasi sesuai dengan tema di podcast ini gitu kan. Slogan aksi menginspirasi ini, jadi memberikan inspirasi kepada banyak orang ya. Intinya dalam pembahasan ini untuk bisa melestarikan kearifan lokal yang ada di wilayah teman-teman sahabat aksi masing-masing gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir, kata-kata motivasi dan sebagainya yang akan disampaikan Kang Rizwan. Ya mungkin dari saya pribadi, mungkin khususnya sebagai penggiat budaya Sunda, mungkin selalu titip dan jaga kearifan-kearifan lokal yang ada di wilayah Tatar Sunda ini. Karena dengan kita menjaga kearifan-kearifan lokal tersebut, insya Allah hidup kita akan selalu bahagia dan selalu tenang. Oke. Kayak gitu aja mungkin Kang. Oke. Cukup. Ada yang terlewat yang disampaikan? Enggak. Oke, baik. Terima kasih Kang Rizwan. Dan untuk terakhir mungkin closing ya Kang. Jadi teman-teman sahabat aksi semuanya, tadi apa yang disampaikan oleh Kang Rizwan semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman sahabat aksi dimanapun berada ya. Jadi Kang Rizwan juga perlu tahu bahwa lembaga aksi ini merupakan lembaga PKBM. Jadi PKBM ini menyediakan istilahnya apa itu teh,
kejar paket A, paket B, paket C. Jadi iya, barangkali yang tidak punya ijazah, ingin melanjutkan sekolah atau ingin membutuhkan ijazah, nah Sini. wadahnya di sini Wah, ya, cocok. di sekolah aksi Banyak gitu. di Pangalengan. Oh, banyak. Banyak lagi. Dan ternyata lembaga aksi ini memang terbaik di Kota Bandung, Waduh, Kang, mantap, gitu. mantap. Ya karena fasilitas dan juga kegiatan-kegiatan diantaranya podcast ini. Iya, iya, iya. Gitu. Dan perlu ketahui juga bahwa siswa-siswa yang ada di sekolah aksi ini kurang lebih alumninya udah mencapai 3.000 Waduh. lebih, dan tersebar luas di Indonesia bahkan di luar negeri. Oh, berarti bisa luar wilayah Kota Bandung pun. Iya, belajarnya offline dan online. Oh, gitu. Mm-mm. Siap. Kalau Kota Bandung diwajibkan untuk belajar offline. Kalau di luar daripada Kota Bandung tidak apa-apa online. Oh, gitu. Gitu. Siap. Mantap, mantap, mantap. Oke, dan juga ada tagline sekolah aksi. Seperti biasa setiap narasumber ketika closing acara memberikan tagline. Jadi tagline-nya itu adalah memberi ilmu, menggali potensi. Jadi Memberi ilmu, ketika menggali potensi. dikatakan sekolah aksi, kita bareng-bareng memberi ilmu, menggali potensi. Oke, siap? Siap. Oke, baik teman-teman sahabat aksi semuanya, terima kasih sudah menyaksikan podcast dari awal sampai akhir. Sekali lagi mudah-mudahan bisa memberikan banyak sekali manfaat kepada teman-teman sahabat aksi semuanya. Dan jangan lupa untuk mendukung channel Sekolah Aksi dengan cara like, comment, and subscribe. Iya. Semoga channel ini bisa terus maju dan berkembang. Amin. Oke, Amin. Kang Ridwan, Sekolah Aksi memberi ilmu, menggali potensi. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Ridwan Toiban. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat aksi.